ke Filipina. Eh, Siapa Oh, namanya? Ustaz Aziz. Aziz, iya. Ustadz Aziz. Saya kirim nih ke Ustaz Aziz nih ya. Oh, Ustadz Aziz. Nah, itu di Filipina itu. Ustadz iya. Aziz. Sekampung kita di Lamongan tuh. Iya. Oh, iya. Ini orang Lamongan, Ustadz Agasa. Tapi sekarang lagi di Kediri. Iya. Ya, Kediri, Ustadz. Betul, di kampung Inggris. Ya, tadi saya bilang di antara solusinya, Ustadz, Oke. ya adalah emas ya. Saya takut ini nanti banyak yang ini sistemik ya dampaknya ya kalau kita sudah ngomongin harga dolar yang sangat tinggi ya. Di antaranya sistemik ke perbankan. Betul, Nah, betul. bisa jadi kayak krisis moneter dahulu ya. Banyak yang rushing money. Nah, takut uangnya nggak bisa diambil lagi di bank. Betul, memang betul. Jadi antara artinya saya bilang emas. Nah, kebetulan nih ada Ustadz Agasa di sini. Iya, sebenarnya Ustadz Rizal sudah paham, insya Allah lebih paham, apalagi Ustadz Salahuddin yang dai muamalah ini udah fokus di situ juga. Tapi memang menariknya di Kita pengen lihat lah dari perspektif. Iya. Jadi sebenarnya Ini ada produknya itu. produk, betul. Jadi gini, memang sudah sama-sama kita tahu ya bahwa sebenarnya Indonesia juga sudah lama banyak komunitas dan ustadz yang ingin menggiatkan emas kembali. Tapi yang menjadi masalah adalah sistem dunia itu yang sekarang hari ini ya, kalau bahasa lain kan, kalau agak-agak kerasnya itu kan satanic finance ya. Yang mana didesain untuk inflasi, untuk jatuh keuangan kita, ke moneter suatu negara, sehingga menjadi tersistemik ya, tentang membuat orang tuh jadi tidak berdaya, terdimiskinkan oleh sistem gitu. Dan sebagaimana kita paham semuanya ya, para ustadz juga udah paham bahwa fitrah harta kekayaan itu memang ada di emas dan perak, seperti yang ada di Quran gitu. Itu adalah sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Makanya sudah 1000 tahun lebih ya Ustadz udah 1500 tahun bahkan ya, emas itu menjadi simbol kekayaan sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah negara, kemudian kestabilan ekonomi. Dan kestabilan ini sebenarnya teladannya dari sejak Nabi Yusuf ya Ustadz ya, bahwa bukan tolok ukur seseorang tentang finansial yang sehat itu ternyata bukan seberapa besar gaji, seberapa besar dia punya pendapatan, tapi seberapa besar dia punya cadangan. Kalau Nabi Yusuf itu kan sampai 7 tahun ya. Ya dari 7 tahun takwil mimpinya sultannya itu, rajanya itu, kemudian 7 tahun dalam keadaan yang makmur itu hendaknya dikelola sehingga 7 tahun paceklik kemudian masih bisa hidup. Ya bahasa simpelnya sebenarnya 7 tahun paceklik itu tidak ada pendapatan tapi masih bisa hidup. Jadi sebenarnya tonggak finansial kita sehat, baik itu bukan tentang gaji, tapi tentang bagaimana kita bisa menyiapkan bekal sehingga ketika kita sakit, nggak bisa kerja, ketika kita terjadi krisis ya, kita masih bisa bertahan hidup. Nah itu makanya ketika kita punya penghasilan yang cukup, memang hendaknya harus ada alokasi tabungan. Bahkan kalau kami di mentoring, salah satu mungkin nanti Ustadz Rizali saya izin mau kenalkan sama guru saya nih. Beliau financial advisor juga di Malaysia dan sekarang juga membina para penggiat tabung emas. Ada 2 orang, namanya Azizi Ali, Tuan Azizi Ali. Nah yang kedua adalah namanya Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kalau saya yang rapat ini dengan Tuan Zul ini, Muhammad Zulkifli Syafi'i, beliau 15 tahun di dunia finance dan di dunia lebih, kalau finance lebih ya, mungkin 18 tahunan sampai 20 tahun, tapi kalau di dunia emasnya sudah 15 tahun. Jadi memang emas ini menjadi safe haven paling stabil, dan hampir semua pakar keuangan kayaknya, bahkan dua rujukan pebisnis ya, Warren Buffett sama Robert T. Kiyosaki kan, 2 aliran itulah. Nah dua-duanya ini memang memasukkan emas sebagai salah satu instrumen yang paling stabil untuk sebuah keluarga maupun negara. Jadi dan dalam bentuk cadangan ya, cadangan tuh bisa dibilang ya tabungan untuk jaga-jaga agar
kita bisa anggaplah kan ada yang bilang NKRI ini harga mati ya. Padahal Indonesia ini belum 100 tahun. Dulu ada Turki Utsmani itu hampir 700 tahun ya. Tetap aja ya namanya dipelgiri kan. Artinya apa? Sebenarnya yang harga mati itu sebenarnya adalah ku anfusakum wa alikum naro. Bagaimana keluarga kita bertahan hidup agar tidak terhinakan dalam konsep kemandirian dan juga tidak terjerembab dalam kemaksiatan gitulah. Nah, jadi kemaksiatan finansial ini adalah ya ribawi, goror. Kemudian akad-akad yang batil. Nah, ini jadi emas ini perlu next level revolusinya secara bagaimana memanfaatkan ketangguhannya gitu. Saya juga izin ini Ustadz ingin mengkonfirmasi atau afirmasi atau mungkin validasi ke antum sebagai pakar ekonomi syariah yang bahwa gini kan biasanya di Indonesia kan sekarang gini ya di Public Gold kami ya saya izin nyebut brand jadi Public Gold kami itu sudah certified syariah di Malaysia dan di MUI juga kita pakai DSN MUI nomor 77 ya tahun 2010 yang pada intinya emas itu komoditas. Nah, kenapa emas dalam satu abad terakhir itu mungkin kurang berkembang mungkin ya kan karena masih adanya agak-agak sedikit miss tentang pemahaman yang ya dan biadin itu loh Ustaz. Jadi kan di dalam hadisnya itu selain emas kan ada kurma terus kemudian ada lagi garam dan lain-lain. Nah, biasanya kalau di pasar ya komoditas orang jual beli umumnya itu biasa banget mereka kulakan beras bertonton, bayarnya bertahap, bayarnya nanti atau sudah jadi langganan. Itu hal biasa karena emang beras itu komoditas. Padahal sebenarnya beras itu barang ribawi. Artinya kadang tuh para dai yang mungkin di luar sana itu terlalu saklek memahami emas sehingga benar-benar harus fisiknya ada tunai kontan. Padahal sebenarnya kalau akadnya sudah memenuhi kepemilikan berpindah dan kepemilikan itu kalau zaman hari ini kan tidak harus ketemu ya, mungkin saya transfer ke rekening banknya Ustadz Rizali sudah pindah kepemilikan tuh. Nah, itu sebenarnya sudah memenuhi akad syariah. Makanya revolusi sih menurut saya bagaimana Public Gold mengemas ya kemasan untuk bisa akad-akad itu sesuai syariah dan mudah dimiliki setiap insan. Ini yang menjadi revolusi menurut saya. Makanya dulu sebelum saya ketemu Public Gold, saya memang sudah punya pandangan itu. Bahkan guru-guru kita juga mungkin Bapak Ustadz kenal ya, Ustadz Zaim Saidi, Ustadz Muhammad Iqbal, dan penggiat emas sebelumnya. Yang menjadi titik kenapa berbenturan dengan ekonomi hari ini itu adalah moneternya. Sistem bahwa emas dijadikan alat tukar itu nggak boleh. Yang boleh emas adalah komoditas. Nah, ini yang mungkin masih kadang berbeda fikih ya. Nah, kalau kita memang sudah mengambilnya adalah pendapat bahwa emas komoditas yang mana itu bisa diperlakukan sebagaimana komoditas lain, sebagaimana beras bertonton kita bisa beli dengan bertahap, kemudian komoditas lain bisa beli secara tunai, tentu itu yang paling utama ya, kontan cash keras gitu ya, mana-mana lah. Beli rumah properti kalau cash keras kan juga lebih murah dan disarankan gitu ya, semua developer juga seneng gitu kan. Tapi kalau daya beli kita berkurang atau turun atau lemah ya sebaiknya kita tidak tidak mengabaikan upaya untuk menabung. Dan menabung yang paling baik next levelnya adalah menggunakan logam mulia atau emas. Nah itu jadi kerangka gerakan kami itu adalah bagaimana literasi ilmu emas dan finansial keluarga sehingga masyarakat paham betapa pentingnya memiliki cadangan tabungan untuk ketahanan keluarganya sebagaimana sunnahnya Nabi Yusuf. Kemudian cadangan yang paling baik itu yang kita pegang sendiri dalam bentuk benda yang tidak lekang oleh waktu. Satu-satunya emas.
nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain itu memang tanah ya, tapi tanah kan berat, pengeluarannya besar, maksudnya harganya perlu puluhan ratusan juta. Tapi kalau emas logam mulia ini bisa hanya dengan ratusan ribu saja. Nah, teman-teman difasilitasi untuk menabung dengan ilmu, yang mana ilmunya itu maksudnya adalah ini sudah masuk ke topik emas ya. Bagaimana masyarakat dengan daya beli yang kurang itu tetap bisa memiliki emas. Caranya, tekniknya yang menurut saya ini cerdas ya, Pak Bigul, itu adalah masyarakat dihimbau untuk menabung 10% dari gaji, dari pendapatan per bulan, yang mana itu diakumulasikan di satu account temporary. Account temporary ini gunanya hanya untuk mengumpulkan, tujuannya untuk mencetak gitu. Tujuannya untuk mencetak, dan ilmu yang jarang diketahui dan saya pernah melakukan kesalahan, kekeliruan adalah mencetak itu yang baik, yang menguntungkan, yang tidak bikin rugi adalah gramasinya besar. Nah ini yang saya dulu rugi, saya dulu keliru. Jadi Ustadz Solahuddin dan Ustadz Rizal ya, dulu saya itu saking ini curhat aja ya, saking semangatnya Yadan Biadin, yang penting ada fisiknya, saya beli 0,001 gram baby gold. Nah 0,001 gram ini kalau jadi 1 gram kan dikali 1000 ya. Padahal harganya itu anggaplah murah lah, 15.000, 10.000. Tapi kalau 10.000 aja dikali 1.000, jatuhnya 10 juta. Artinya 1 gram jadinya saya kenanya 10 juta. Nah ini yang masyarakat nggak tahu. Semangatnya adalah Yadan Biadin, tapi tidak menggunakan ilmu yang benar, sehingga akhirnya justru dia malah rugi. Dia malah makin lemah ya kondisi finansialnya, hanya karena kontekstual memahami Yadan Biadin itu tidak tepat gitu. Nah makanya itu yang dijadikan senjata juga bagi para educator di public gold, bahwa kepemilikan emas itu yang terbaik adalah dengan gramasi yang tidak terlalu kecil. Ya, minimal setengah gram atau 1 gram. Tapi akan lebih baik kalau 5 gram, 10 gram ke atas. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu. Gimana? Kendalanya kan daya beli masyarakat terbatas. Berarti diakumulasikan di satu account. Nah, akhirnya account itu dibuat dompet digital emas gramasi, yang mana ini sementara saja. Kemudian masyarakat diedukasi agar punya 10% saja untuk setiap bulan, sehingga dia punya persiapan cadangan. Nah nanti setelah 5 gram atau 1 gram atau 10 gram silakan dicetak. Karena rekomendasi yang paling utama juga dalam konsep menabung emas dengan ilmu adalah harta yang paling baik yang kita pegang. Ya misalkan Ustadz Rizalis punya saldo 1 miliar ya, ternyata banknya bermasalah ya, mau beli bakso kayaknya susah juga tuh. Kalau uang cashnya udah habis ya Ustadz ya. Masalahnya saya pernah kejadian tuh Ustadz, yang waktu itu kan bank kita ya semingguan itu error pernah tuh. Cash saya habis, saya mau beli ya untuk sarapan atau makan tuh, aduh gimana ini. 5 hari lumayan juga. Di hari terakhir lah itu sudah nggak ada cash sama sekali. Dan jadi itu hikmahnya yang saya dapatkan pribadi adalah memang harta yang paling baik adalah yang kita kuasai, yang kita pegang. Nah yang agar tidak tergerus oleh inflasi ya dalam bentuk logam mulia. Nah gitu sih, jadi arahnya ke sana untuk peta roadmap edukasi literasi keuangan dan ilmu emas kepada keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Nah kurang lebih begitu Ustadz. Jadi semoga gerakan ini jadi gerakan, kalau kami punya misi tuh 1000 keluarga 1000 gram. 1000 gram ya? Minimal satu keluarga perlu punya 1000 gram. Kalau 1000 gram atau 1 kilo insya Allah finansialnya sudah stabil. Dalam konteksnya itu kalau dia nggak punya utang ya, itu dia tidak bekerja pun dia bisa hidup. 1 kilo itu, karena kemarin kejadian kan Ustadz ya, 1000 gram itu atau 1 kilo itu 2024 Januari
harganya masih sekitar 980 juta. Anggaplah Sekarang naik lagi tuh. Ustaz. iya. Anggaplah 1 M lah ya. Sekarang sudah 1,7 M dalam waktu 12 sampai 13 bulan atau 15 bulan. Artinya kalau dibagi 12 kan surplusnya itu 700 dibagi 12 sekitar 55 jutaan ya, hampir 60 jutaan per bulan. Artinya kalaupun kita nggak bekerja pun sebenarnya masih bisa hidup ya dari dana cadangan itu. Nah itu sih Ustadz, jadi arahnya ke sana untuk ketahanan finansial keluarga, dan ini sangat dekat relasinya dengan mental Ustadz, karena ini juga mohon doa nih, saya sedang menyiapkan bukunya nih, jadi sehat mental dan sehat finansial. Ya jadi, perlu. Kalau mental nggak sehat, dia nggak bisa bekerja. Betul. Akhirnya finansialnya juga nggak sehat. Betul. Dan problem masalah rumah tangga juga Ustadz itu nomor 1 selain, jadi ada 2 tertinggi ya. Nah Ustadz Salahuddin ini ya mungkin lagi ini ya, jadi pertama itu kan kasus di Departemen Agama di Pengadilan Agama itu, pertama pertengkaran Ustadz, pertengkaran yang tidak selesai, dan itu problem mental. Dan yang kedua yang menyebab rumah tangga itu kemudian pecah adalah finansial. Jadi 2 faktor ini memang PR besar umat kita. Ya kalau masalah mental berarti kan mindsetnya tentang kehidupan dakwah dan akhirat tuh perlu dikuatkan ya, sehingga karena rata-rata dai, orang-orang yang paham agama ini emang ujiannya finansial Ustadz. Finansialnya pas-pasan. Kalau rumah tangga nggak siap finansial pas-pasan ya gitu jatuhnya, banyak sekali fenomenanya. Nah itu sih Ustadz. Jadi saya pun berangkatnya itu dari konsultasi seperti ini, terus karena melihat banyak masalah rumah tangga itu ternyata finansial juga, akhirnya saya menggandeng public goals sebagai solusi untuk ketahanan keluarga gitu. Jadi memang qadarullah wa masyafa'al. Mungkin kurang lebih itu Ustadz. Jadi saya mohon maaf nih jadi agak panjang ini. Aduh, seharusnya saya banyak mendengar ini habis ini. Oh nggak apa-apa Ustaz, ini ilmu yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau saya berarti udah benar ya. Saya biasanya akumulasi dulu sampai cukup untuk beli 10 gram tuh. Biasanya saya beli sampai 10 gram emas. Betul. Ya. Karena kan kalau kecil itu ya ada biayanya juga tuh. Betul. Jatuhnya mahal. Berarti ongkos Ustaz. Ya. Iya berarti ongkos ya. Jadi diakumulasikan dulu dalam satu account, benar kata Ustaz Agas ya. Nanti beli misalnya yang 5 gram atau 10 gram. Betul. Dan insya Allah kalau kita lihat trennya sih naik terus nih emas. Betul. Ya, naik terus ya. Dan emas ini di antara instrumen ya monitor antitesis dari dolar. Betul. Antitesis dari dolar ya. Dia kadang tidak bisa dikalahkan oleh kenaikan dolar. Iya. Betul Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi ini sangat penting ya, apalagi di Indonesia sekarang sudah mencapai 17.000 ya, bahkan para ekonom warning ya kalau udah sampai 18.000 ini tanda-tanda ini harus hati-hati. Betul. Bisa masuk ke krisis moneter jilid 2. Kayaknya udah berjilid-jilid tuh Ustaz. Nah, dampaknya ke perbankan ya. Oh iya. Ya, dampaknya ke perbankan yang memang instrumen utamanya ya bank konvensional kan suku bunga ya. Suku bunga. Ada hubungan antara suku bunga dengan kurs dolar. Ya, jadi ini kita juga harus keluarga ya tadi ya. Ini sangat penting nih keluarga nih. Kebetulan kajian S2 saya tentang ilmu tarbiyah al-manzil, ilmu pengelolaan rumah tangganya Ibn Sina. Masya Allah. Ya. Jadi ya kata Ibn Sina ya harus dimulai dari rumah tangga kalau perekonomian negara itu ingin baik dan stabil. Jadi literasi yang paling penting itu dimulai dari keluarga. Literasi itu yang paling penting dari keluarga. Bagaimana para anggota keluarga bekerja sama, suami, istri, anak, ya, untuk mesejahterakan rumah tangganya. Betul. Ya, nah mesejahterakan rumah tangganya ini tidak hanya dari sisi materi ya. Kalau kita ngomongin konsep sejahtera dalam Islam,
Ya, itu tidak selalu melulu tentang materi. Ya, ya, kebahagiaan itu juga satu bentuk kesejahteraan. Sakinah mawaddah warahmah itu adalah bentuk kesejahteraan. Iya. Ya, bagaimana mau menjaga pola hubungan antara keluarga, saling menghormati dan sebagainya, dan bagaimana mengelola keuangannya yang baik, ya bagaimana mengajarkan istrinya mengelola keuangan yang baik, tidak boros, ya tidak berlebih-lebihan, Betul. ya, ya dan sebagainya. Nah, ini sangat penting. Ya, itu. Dan terima kasih nih. Masya Allah. Ayo, ya, mulai sekarang kita jaga ketahanan keuangan kita di keluarga-keluarga kita. Betul. Ya, ketahanan keuangan ini sangat penting. Ya. Betul Ustaz. Ya, karena masa depan kita tidak tahu. Nah, kata-kata Ibn Sina, jadi kalau Ibn Sina kan membagi alokasi 3, alokasi keuangan ya. Yang pertama untuk diri sendiri dan keluarga. Menarik nih. Yang kedua untuk agama, ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan yang keempat adalah yang ketiga adalah al-iddihar, saving, nabung. Saving. Yang mau nabung, ya, yang paling tadi yang dijelaskan nabung emas. Kenapa kata Ibn Sina? Masa depan itu tidak pasti. Future is uncertainty. So we have to prepare. Kita harus mempersiapkan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti itu. Di antaranya dengan nabung emas. Menabung. Ya, nanti silakan yang mau konsul ya dengan Ustadz Agassi, silakan kunjungin channelnya. Masya Allah. Dengan Ustadz Karena Rizalis itu juga. saja, ya, saya jam 10 waktu Malaysia ini akan ngajar ya. Oke. Kebetulan mata kuliahnya Fiqh for Economists, ya, fikih untuk para ekonom. Oh, Masya Ya, Allah. di IAIUM ya. Jadi ngomongin fikih ya. Ini sekarang masuk bab asigo, ijab wal qabul. Nah, tadi tuh ngomongin ijab wal qabul itu ya. Ijab wal qabul itu expression ya. Expression ya, tentang ijab dan qabul, menerima dan menawarkan dan menerima ijab wal qabul. Iya, Nah, tadi tentang ya dan biadin ini sebenarnya menjadi isu juga ya. Hadis itu ya. Iya. Adab bidahab al-fito bil fito. Asyir Ya. bisyir ya. Atamar bitamar, yaitu ya komoditas riba. Iya. Perbedaan pendapat sebenarnya dari sisi ilah. Ada yang melihat secara tekstual, ada yang melihat secara kontekstual. Ilahnya itu yang dilihat. Iya, betul Ustaz. Ya, ini apakah menjadi komoditas mata uang? Ya, itu yang menjadi mata uang. Nanti kita akan bahas hadis tersebut ya. Nah, boleh Ustaz. saya ada Abu Hamid Sulaiman ya tentang ini. Beliau menjelaskan hadis ini secara detail. Ada kesalahpahaman dalam memandang hadis ribawi ini. Dan ini perlu di-clearkan sebenarnya ya, agar tidak salah paham masyarakat. Ya. Boleh Dan banget. sebagainya. Saya mau ikut Karena ini itu saja, kelasnya. terima kasih Ustadz Agassi sudah menerima invitation saya hadir di lab aneh ini. Alhamdulillah. Saya satu kehormatan Ustaz. Saya kaget juga semoga pagi-pagi ini. bermanfaat ya semuanya yang hadir di sini. Yuk mulai nabung emas. Kalau mau beli public gold silakan hubungi Ustadz Agassi. Sudah dapat itunya tuh, apa namanya, tomnya ya. Siap, Kebetulan alhamdulillah. di Malaysia, kalau di Malaysia belinya di mana ya? Bisa langsung, sebenarnya mekanisme public gold itu membelinya yang paling baik adalah dengan dengan referral dari salah satu introducer. Oh, Jadi dari misalkan, antum misal referralnya gitu ya. referral dari saya, kemudian tapi transaksinya langsung ke kantor Ustaz. Jadi Transaksinya langsung ke betul. kantornya di Malaysia ada kan? Ada, malah kantor pusatnya di sana. Ustadz, mungkin kalau berkenan saya undang nanti ketemu sama tim saya, mentor saya juga nih. Boleh. Masih di daerah Kuala Lumpur ya, Ustaz? Memang di Kuala Lumpur, namanya Menara Public Gold. Kita sudah punya tower sendiri. Menara Public Gold. Iya. Menara Public Gold, di sana ada display emas 12 kilo Ustadz. Mungkin Ustadz nanti bisa Ustadz nanti bisa masuk dengan gratis, bisa pegang, bisa ngangkat, tapi gak bisa bawa pulang Ustadz. Karena yang jaga, saya pertama kali ke sana, saya kaget Ustadz. Yang buka pintu itu polisi senjata laras panjang Ustadz. Kemudian, Oh ya, karena emasnya itu kilo-kilo, bahaya tuh. iya, kenapa ada polisi gede banget senjatanya ini? Ternyata di sampingnya ada 12 kilo, 12,5. Nah, jadi memang
sangat konsen di dunia emas dan tidak ke mana-mana ya. Artinya Ustadz nanti bisa membeli langsung ke kantor, saya sebagai referral saja. Jadi konsepnya juga mirip dengan kayak ini Ustadz, kayak umroh haji ya, umroh haji, travel umroh haji itu kalau Ustadz mungkin punya travel, saya jadi referralnya kan mungkin ada juga sebagian gitu ya, sama lah ya. Benefitnya, betul. Ya seperti itu. Terima kasih Ustadz Agas ya. Di Siap. Indonesia juga ada nabung sekarang, nabung emas ya. BSI sudah menawarkan. Betul. Tapi nanti kita kulik mekanisme di BSI itu seperti apa. betul. Ya. Tapi banyak juga masyarakat kurang trust gitu ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana mekanisme tabungan emas yang ada di bank syariah itu. Siap, Apa jangan-jangan nanti ke depannya bank syariah sudah tidak ada lagi nerima nabung fiat money. Nah, bisa Nabung jadi. emas. Bisa jadi itu, bisa jadi. Ke depannya gitu ya. Menjadi satu solusi buat masyarakat. Betul. Oke, terima kasih yang telah hadir semuanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agas telah hadir ya. Ini kena saya bentar lagi ya, sejam lagi lah ya, tapi perlu persiapan sebelum ngajar. Syukran ya ala kulli hal, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Oke. Alhamdulillah teman-teman. Jadi tadi guru saya, sahabat saya ya, namanya Ustadz Rizalis. Beliau sedang mengajar di UIA, International Islamic University of Malaysia. Nah, beliau mengajar di sana. Terus kemudian beliau pakarnya di bidang financial economic syariah. Jadi memang sudah sesuai dengan bidangnya. Nah, beliau tadi invite untuk mendengarkan tentang bagaimana public gold, mekanismenya dan juga bagaimana public gold ini bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat. Nah, ternyata alhamdulillah ya, tentang akad-akadnya juga sudah sesuai syariah, sehingga ini penting bagi teman-teman yang ingin ya mulai menabung dengan ilmu. Nah, dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah. Nah, gitu teman-teman. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang berkenan untuk join bersama kami di Public Gold Indonesia, nah, teman-teman ya, ada Pak Sam Chandra. Oh, Pak Sam ini kayaknya sudah dealer Public Gold, oh, sudah FMD ya. Masya Allah. Salam kenal Pak Sam. Oke, Pak Sam dari kota mana kalau boleh tahu? Semoga bisa saling support ya. Ya, jadi saya ngobrol tadi dengan pakar ekonomi syariah. Dia juga seorang dosen ya di IIUM. Ya, sahabat saya, guru saya, Ustadz Rizalis, yang juga ternyata membenarkan apa yang saya sampaikan gitu. Bahwa selama ini kita ada misunderstanding tentang konteks ya, tentang ilat dari akad ya dan biadin, yang mana ada istilahnya az-zahab wal fiddah ya, fiddah bil fiddah, dhahab bil dhahab, kemudian tamar bil tamar, syair bil syair ya, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada penjelasan yang lebih mendalam dan dikontekskan dengan kekiniannya. Nah, sehingga masyarakat tidak salah paham yang selama ini sangat kaku melihat fikih muamalah khususnya tentang emas, sehingga kemudian sulit berkembang. Nah, itulah yang menjadi inti dari pembicaraan pagi hari ini. Saya bersama beliau, dan beliau menyetujui, mengiyakan, mengkonfirmasi bahwa cara pandang yang saya pakai, yang kemudian juga inline dengan apa yang dilakukan oleh Public Gold, dan juga sesuai ya, akhirnya keluarlah fatwa syariah, compliance syariah itu secara global. Nah, itu kemudian sudah memenuhi akad syariah. Ini penting banget ya teman-teman ya, bagi yang mereka teman-teman yang masih ragu gitu ya melihat sisi akad syariahnya, maka teman-teman penting banget bisa mengikuti live kami pagi ini tadi. Nah, semoga
nanti kita akan bahas lagi khusus ya kelas yang berhubungan dengan pembahasan akad seperti ini. Ya, saya akan undang beliau untuk tema yang penting ini sehingga ada gerakan pencerahan. Gitu ya. Baik, itu saja mungkin teman-teman pagi ini live saya. Teman-teman bisa gabung bersama saya dalam bimbingan circle kami untuk Public Gold yang gerakan kami adalah edukasi ilmu emas dan finansial ya. Halo Mbak Keisha, terima kasih sudah join ya. Jadi saya mengundang Mbak Keisha dan teman-teman yang lain dan yang lain ya untuk memiliki tabungan emas ya, tabungan yang tidak lekang oleh waktu, nilainya terjaga, diberikan keuntungan benefit surplus nilai ya dari pertumbuhan emas itu sendiri. Karena hari ini ekonomi yang tidak menentu ya, uncertainty, tidak stabil ya, dan fluktuatif ya, volatility ya, dan lain sebagainya. Ini membutuhkan satu konsep ketahanan yang baik, dan fitrahnya ketahanan keuangan keluarga itu ada pada emas. Yuk teman-teman semuanya, saya mengundang untuk memiliki tabungan emas bersama kami Public Gold Indonesia, mudah, murah, dan patuh syariah. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman untuk pagi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join. Silahkan klik di link bio atau formulir biru di sini. Saya akan bantu untuk teman-teman mendapatkan emas fisiknya ini sampai di tangan Anda, teman-teman semuanya ya. Teman-teman akan mendapatkan fisik emas ini secara mudah, murah, dan patuh syariah. Teman-teman silahkan mengambil kesempatan ini ya. Insya Allah gratis, tidak ada biaya admin, tidak ada biaya potongan-potongan, biaya deposit, tidak ada semua, 0 rupiah. Teman-teman cukup mengisi formulir, teman-teman menjadi member, mendapatkan harga member, dan kemudian mudah sekali untuk mendapatkan emas fisiknya ini. Ada beberapa contoh emas fisik yang lain. Kalau ini gramnya yang besar ya teman-teman ya. Kalau gramnya yang agak kecil itu seperti ini. Nah ini yang setengah gram. Kemudian yang 1 gram. Nah ini juga ada modelnya. Nah ya teman-teman, jadi silahkan bagi teman-teman yang berkenan untuk menabung bersama kami, menabung emas dengan ilmu, dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah. Teman-teman bisa ikut dengan mengisi formulir di samping bawah. Kemudian nanti akan saya follow up ya, sesegera mungkin dalam waktu 1x24 jam ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman akan mendapatkan emas fisik ini ya, dimulai dengan 300.000 saja. Teman-teman diakumulasikan nanti akan mendapatkan emas ini, sebagaimana teman-teman juga bisa mendapatkan benda-benda lain yang lebih mudah ya. Bahkan kami punya gerakan 1000 gram 1000 keluarga, emas semudah tersenyum gitu. Menabung emas dengan mudah, murah, dan patuh syariah. Gerakan 1000 keluarga, menabung emas semudah tersenyum. Ya, teman-teman bisa klik di link bio saya, atau teman-teman bisa juga klik di komen ya. Di komen ini saya kirim linknya ya. Daftar tabung emas, iya kan? Daftar tabung emas Public Gold. Nah, silakan ya teman-teman ya. Di situ linknya sudah saya sertakan ya, untuk bisa mendaftar tabungan emas ya. Terima kasih Mbak Keisha, terus Kakak Arcel ya. Salam kenal. Semoga kita bisa saling support untuk semua teman-teman memiliki tabungan emas dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah ya. Insya Allah linknya sudah ada di komen ya teman-teman, atau isi formulir yang ada di pojok sini kiri bawah, atau teman-teman bisa klik di link bio saya. Nah, teman-teman nanti akan saya kontak sesegera mungkin untuk mendapatkan fisiknya dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah. Nah ini ya teman-teman ya. Yuk teman-teman ya, pagi ini saya membahas tentang bagaimana akad syariah, tentang menabung emas ya. Saya diundang oleh guru saya
dan sahabat saya sekaligus ya. Beliau seorang dosen di IIUM ya, salah satu universitas terkenal yang paling baik. Kak Arsel Kenan, Pak yang di kartu berapa gram? Nah, yang di sini setengah gram, bisa dicek. Sama 1 gram. Nah, ada ya. Tuh. Ini edisi limited edition yang versi cinta ini sudah tidak diproduksi, tapi Bapak masih bisa produk-produk lain ya. Produk-produk lain ya izin saya sampaikan di sini. Nah, ada produk-produk seperti kartu Garuda Indonesia ada juga ya. Kemudian ada produk seperti ini Bapak. Nah, ini yang 1 graman. Nah, ada yang Idul Fitri, ada yang Istiqlal. Kalau ini dinar ya. Dinar, setengah dinar ini atau 1/4 dinar. Terus kan ini Idul Fitri 1 gram ya kan. Nah, 1 gram, kemudian ini juga 1 gram Pancasila. Ya, kemudian Cendrawasih ini juga 1 gram. Nah, ada juga yang lain seperti ini. Ya. Ada yang seri ucapan terima kasih. Mohon maaf, ada seri ucapan ulang tahun, ada juga yang ucapan ulang tahun. Ini dia yang ucapan ulang tahun. Nah, ini ucapan ulang tahun yang kemarin saya beli untuk hadiah ibu yang sedang ulang tahun. Nah, ini kalau ini setengah gram Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, Bapak monggo bisa diklik di link bio atau isi form, nanti saya akan bantu untuk Bapak memiliki emas ini dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah. Nah, ini yang seri ulang tahun Bapak. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak ya yang mungkin perlu ditanyakan? Monggo, saya akan bantu jawab sebelum saya akhiri untuk sesi pada pagi hari ini. Insya Allah. Kalau versi yang laris ini yang cukup laris banyak, yaitu dinar. Nah, ini ya. Masya Allah, ini bagus banget ya teman-teman ya. Bagi yang berkenan untuk menabung dengan ilmu dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah, monggo bisa klik di link bio saya atau isi formulir, nanti akan saya bantu sesegera mungkin ya dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah. Insya Allah saya juga akan mengisi seminar untuk edukasi ilmu emas dan finansial keluarga ya, bersama teman-teman. Hari ini ada di Makassar, kalau saya nanti di Surabaya insya Allah teman-teman. Produk kami juga ada yang selain yang tadi ya, 1 gram 2 gram ya, ada yang 1 kilo seperti ini ya. Selain yang 1 gram 2 gram ada yang 1 kilo ya kan. Nah, kita punya misi 1000 gram 1000 keluarga ya, 1 kilo minimal, 1 kilo atau 1000 gram ya teman-teman ya gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, yuk teman-teman, daftarnya gratis ya, tidak ada biaya apapun dan tidak ada penalti apapun ya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan fisiknya. Nah, ini yang ada yang 20 gram, ada yang 10 gram, ada yang 5 gram. Ini yang 5 gram ini teman-teman ya. Ada yang 100 gram. Nah, jadi teman-teman bisa memiliki ini dengan cara mudah ya. Yuk teman-teman, tinggalkan pesan juga atau teman-teman juga bisa mengisi formulirnya ya. Baik, itu saja mungkin teman-teman, saya izin dulu untuk cukupkan pada live session hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Halo Mas Anton, terima kasih. Wah, saya baru mau selesai nih. Mas Anton, nanti kalau ini berkenan ya, tertarik untuk menabung emas dengan ilmu bersama kami, silakan isi formulirnya ya. Nanti akan saya bantu sampai Mas Anto dan teman-teman semua di sini mendapatkan fisiknya ini dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah ya. Insya Allah saya akan guide sampai tercapai misi finansial keluarga masing-masing gitu. Monggo
Mas Anto ya. Ada versi yang dinar juga nih. Versi dinar bagus nih. Tuh. Nah, ini versi yang dinar untuk teman-teman bisa miliki ya. Gimana nih? Nah, Masya Allah, indah sekali ya. Nah, Masya Allah. Oke, ya teman-teman, miliki emas ini ya, dimulai dengan 300.000 saja. Nah, teman-teman bisa menabung. Oke. Itu saja ya teman-teman ya. Saya cukupkan dulu. Ya, sampai jumpa di live berikutnya. Insya Allah nanti malam bersama kami. Yuk menabung emas dengan ilmu, dengan cara yang mudah, murah dan patuh syariah. Oke ya, kita barengan punya tabungan ini. Terima kasih Mbak Keisha, kemudian Mas Anto, dan teman-teman yang lain yang mungkin baru join ya, Mas Ahoy, ya Mbak Porsiba, Mbak Hikmah. Ya, sampai jumpa nanti. Assalamualaikum.